Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Ataya dengan 5540 1221 022. 540 1221 022. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang EV ya. Pada ekonometrika, apa itu EV? EV ini adalah instrumen variabel dan seperti biasa, mari kita mulai dengan 5W1H ya, teman-teman. Oke, jadi apa itu EV atau instrumental variable? Yakni adalah variabel yang digunakan dalam analisis ekonometrika untuk mengatasi endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term. Syarat EV itu baik relevan berkorelasi dengan variabel independen yang endogen, lalu eksogennya itu tidak berkorelasi dengan error term. Jadi misalkan jika kami ingin meneliti gitu pengaruh akses internet terhadap produktivitas, dan akses internet bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain yang juga dipengaruhi produktivitas sehingga endogen. Maka kamu juga bisa gunakan jarak ke BTS terdekat sebagai variabel instrumen. Lalu why? Kenapa? Karena regresi biasa atau LS, ordinary least square, menghasilkan estimasi yang bias dan tentunya inkonsisten ketika terjadi endogenitas, omitted variable bias, simultan, hubungan dua arah antara X dan Y, lalu ada measurement error. Dengan EV, kita bisa mendapatkan estimasi kasual yang lebih valid meskipun terdapat masalah-masalah tersebut tadi yang sudah saya sebutkan. Siapa saja sih yang menggunakan EV? Ya tentunya ada peneliti akademik seperti ekonom, sosiolog, ahli kesehatan masyarakat, lalu ada analisis kebijakan, data scientist di sektor publik maupun private, dan yang terakhir ini adalah mahasiswa yang melakukan penelitian empiris. Di mana saja EV digunakan? Pertama, penelitian empiris yang berbasiskan data observasional, analisis kebijakan publik, misalkan contoh efek pendidikan terhadap pendapatan. Di dunia keuangan, misalkan adalah efek suku bunga terhadap investasi. Di kesehatan, efek pengobatan terhadap hasil pasien. Lalu di ekonomi pembangunan itu misalkan akses dari kredit itu terhadap pendapatan usaha. Kapan ketika EV ini digunakan? Pertama, ketika terjadi atau terdapat indikasi endogenitas pada suatu model. Lalu ketika variabel independen utama tidak bisa dianggap dengan eksogen atau biasa dipengaruhi faktor lain, dan adanya RCT ya, atau randomized control trial tidak bisa dilakukan sehingga data observasional jadi alternatif gitu. Lalu how ini ya tentunya kita akan lakukan ujinya sekarang. Yang pertama ya pasti identifikasi variabel ya. Lalu nanti cari EV-nya yang memenuhi syarat dan gunakan metode eh 2LS ya, two stage least square. Oke, baik kita mulai aja ya. Di sini mari kita share screen. Mana ya? Share screen. Share screen. Iya, benar share screen. In every night, I'll kiss you say here. Stranger when time was baby. Oke, di sini aku udah ini ya teman-teman udah masukkan juga rumusannya. Dan di sini aku tuh tadi udah download dua. Jadi pertama-tama teman-teman adalah pastikan teman-teman sudah menginstal AR dan System Fit. Cuman System Fit sudah saya download sebelumnya, jadi gak saya masukin di sini. Nah sebelum itu kita ke ke import dataset dulu ya untuk memasukkan data. Jadi kita dari dataset ya. File. Itu nih ngalangin. Browse. Kita buka dokumen ya. Oke. Kayaknya udah ketemu juga tentunya teman-teman, dan ya jangan lupa ininya kita, aku lupa di sama library nggak ya? Nggak usah ini aja. Jangan lupa ininya kita copy dulu. Setelah itu kita import aja langsung ya teman-teman. Ini udah muncul. Nah, kita langsung aja ya. Aku copy dulu di sini. Up, biarin aja sih. Oke, udah ya. Kita lanjut, kita akan data secara manual ya.
Oke, yang kedua ini adalah implementasi secara manual yang mana ini tadi udah aku input juga terkait data, frame produktivitas dan lamanya bekerja. Ini yang sesuai tadi nih. Nggak apa-apa di sini kita run dulu aja ya teman-teman. Oke, ketika teman-teman sudah run, kita lanjut aja nih ke tahap ketiga yang mana kita menggunakan tes Wales ya atau Rayleigh Square untuk tidak mempunyai endogenitas. Bisa kita ginikin, kita run lagi aja langsung. Oke, di sini agak error ya di simbol wait simbol. Kita ulangin dulu aja kali ya di sini. Gitu ya, kita ulangin. Oke, lanjut. Ada error ya di sini. Oke, beres dari sini. Tadi kan ada sempat error, jadi aku udah nyari. Tahu juga nih kita rubah aja seperti ini dan ya sudah masuk. Ini kita langsung cek aja ya bahwa model ini tidak ini endogenitas dan oke di sini udah bisa kita lihat juga ya secondary mana sih? Kok bisa kita juga lihat juga yang mana di sini ada signifikansinya, ada p-value dan eh ya yang mana dia p-value-nya itu signifikannya karena di atas 0,005. Terus dia DF-nya itu degrees of freedom-nya ada di 26. Kita lanjut lagi aja kita akan langsung estimasi aja EV-nya. Pertama juga kita ngecek juga nih apakah internet itu dianggap endogen. Jarak itu ya kita mulai aja langsung. Kita nyala pencet run. Apa ini? Ifrag. Oh, function. Kita coba cek dulu ya. Apakah di sini ifrag. Oh iya, belum ke download. Wait ya, kita download dulu. Ya udah, habis itu kita langsung run lagi. Hmm, kenapa nggak bisa? Download function app ifrag. Wait ya. Oke, ini udah aku checklist. Ifragnya kita ulang lagi, coba ya. Oke, udah ketemu ifragnya. Nah, ifragnya itu seperti ini.
Oke, di sini kita lanjut lagi aja ya, biar sekali jalannya jelasin ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita run. Oke, udah muncul juga dan di sini adalah aturan umumnya. Ya, oke lanjut lagi aja ya. Di sini udah kita masukin juga di sini penjelasannya. Oke, kalau yang dari sini teman-teman eh bisa kita jelaskan juga ya bahwa share dulu. Bisa kita lihat juga ya dari sini tuh. Oke, bahwa pertama daripada interpretasi ya. Bisa kita lihat gitu di interpretasinya bahwa koefisiensi dari si jarak itu tuh sangat kecil dan tidak signifikan. Karena dia memiliki p-value-nya itu ada di angka 0,698 yang mana artinya itu tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap internet. Lalu R square-nya itu adalah 0,059 artinya hanya 5,9% variasi dalam penggunaan internet yang bisa dijelaskan oleh jarak, usia, dan lama bekerja. Lalu di F statistiknya ada di angka 0,5436, p-value-nya 0,6568 yang mana jauh dari kata signifikan sehingga mengindikasikan bahwa model ini lemah secara keseluruhan. Lanjut lagi aja. Hubungan dari hubungan dari second stage hasil EV regression sebelumnya itu kan ada dua ya. Pertama weak instrument testnya yang mana yang awalnya F sama dengan 0,153 dan berubah menjadi P sama dengan 0,999 yang mana selanjutnya juga internet itu tidak signifikan terhadap produktivitas di model EV yang mana P-nya sama dengan 0,723. Lalu Wu Hausman testnya dia P 0,198 yang mana dia mengindikasikan artinya tidak signifikan. Apa artinya? Jadi inti masalahnya ada di EV, jarak yang lemah, di instrumen variabel yang jarak yang lemah. Yang mana berdasarkan hasil dari first stage regressionnya bahwa variabel jarak itu tidak mampu secara signifikan mengaruhi variabel endogen internet. Maka dari itu, estimasi EV pada second stage juga menjadi tidak valid atau tidak efisien. Nah, lalu karena EV-nya lemah, hasil estimasi koefisiennya juga menjadi tidak akurat, standar error besar dan koefisiennya bisa melenceng jauh dari nilai sebenarnya karena kekuatan prediksi instrumen rendah. Oke, kita buka berarti kesimpulan gabungan. Pertama, poin satu tuh instrumennya lemah karena jarak bukan EV yang baik karena tidak signifikan di first stage. Yang kedua ini modelnya tidak fit, yang mana R square di kedua model sangat rendah bahkan negatif di EV regressionnya. Estimasi tidak signifikan baik di OLS maupun EV. Internet ini terbukti tidak signifikan mempengaruhi produktivitas. Lalu poin selanjutnya adalah tidak adanya endogenitas signifikan. Wu-Hausman test tidak signifikan, artinya OLS masih valid digunakan. Implikasinya apa? Daripada memaksakan EV dengan instrumen lemah, lebih baik jika kita mencari pakai OLS atau cari EV yang lebih kuat. Nah, karena tadi ini tidak lemah ya, berarti apa sih misalkan rekomendasi jika terjadi kasus hal seperti ini? Yang pertama, teman-teman tentunya mengganti instrumen jarak dengan variabel yang mungkin lebih relevan secara teori memengaruhi internet. Kedua, tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Yang ketiga nih, aku kasih contoh. Misalkan subsidi internet, daerah urban atau rural, kualitas sinyal dan kepemilikan perangkat. Lalu selanjutnya ini adalah rekomendasi selanjutnya adalah perbesar jumlah observasi yang mau mengurangi bias dan meningkatkan kekuatan statistik. Jadi datanya kalau bisa dapat banyak ya banyak gitu. Dan yang ketiga ini adalah lakukan uji validitas instrumen sebelum masuk ke tahap kedua. Oke, baik. Seperti itu ya penjelasannya terkait materi EV pada kesempatan kali ini. Aku tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.